maka dilanjutkanlah oleh generasi-generasi beliau. Maka sampailah kepada para ulama. Makanya para ulama itu adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya, membawa, membina, mengajak umat berdasarkan aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya ulama tidak boleh kita dustakan, ulama tidak boleh kita hina, tidak boleh kita fitnah, tidak boleh kita ghibah, tidak boleh kita wajib mendengarkan aturan, nasihat, arahan, bimbingan para ulama. Tentu ulama-ulama yang istiqomah. Ya, akhir zaman ini ulama juga sudah terbagi gitu. Ada ulama isuk namanya, ulama jahat, ada ulama yang betul-betul istiqomah. Kajian kita adalah ulama yang istiqomah, yang selalu tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris, bukan ahli waris, pewaris. Pewaris itu artinya yang melanjutkan risalah-risalah, yang melanjutkan aturan-aturan Allah, yang melanjutkan hukum-hukum Allah, yang selalu memperjuangkan, yang selalu menyampaikan, mendakwakan nilai-nilai yang berdasarkan kepada aturan Allah dan Rasul. Makanya hati-hati kita, jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu, karena nanti banyak muncul para ulama-ulama yang jahat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal ulama, sesungguhnya ulama itu adalah, dalam hadis yang lain dijelaskan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul itu wafat. Tatkala beliau wafat, maka beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu artinya tidak meninggalkan uang. Kalau di Minang namanya amin, nama bungkah, piti dan bagilah. Rasul wafat tidak meninggalkan dinar dan dirham. Wala dinarun wala dirhamun, tidak meninggalkan uang. Walakin akan tetapi yang ditinggalkan itu adalah al-ilmu. Minal ulama, ilmunya para ulama. Nah, makanya penting kita berpegang teguh, mengambil nasihat, mendengarkan pendapat, fatwa, arahan dan bimbingan daripada ulama-ulama yang betul-betul mengajak, membimbing umat berdasarkan pada aturan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena akhir-akhir ini nanti kata Rasul, sayati ala ummati, sayati zamanun ala ummati, akan nanti muncul kepada umatku dia suatu zaman, suatu masa, suatu ketika yang mana dikala itu yafiruna alil ulama wal fuqaha, yang mana dikala itu kata Rasul, manusia, para umat banyak dia menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha. Dia memusuhi ulama dan fuqaha. Ulama itu adalah ahli ilmu agama, fuqaha itu adalah ahli hukum tentang aturan-aturan Allah dan Rasul. Nanti di akhir zaman itu manusia-manusia banyak yang firuna alil ulama wal fuqaha, menjauhkan diri dengan berbagai alasan,
Oh, maka dicaplah ulama-ulama itu dengan radikal, dicaplah dengan ekstrim, dicaplah dengan fundamentalis, fundamental. Ada ulama yang keras dan segala macamnya. Label-label itu semuanya adalah untuk menjelek-jelekan para ulama-ulama yang istiqomah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya baginda Rasul menyatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang, akan muncul kepada umatku di suatu zaman, suatu ketika, yafiruna lil ulama wal fuqaha. Para umat menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha. Maka yang akan timbul, yang akan menimpa umat di kala itu adalah, nah ini hati-hati, hadirin kaum muslimin. Jadi kalau awak menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha, orang-orang alim, para guru-guru kita yang betul-betul istiqomah dalam menegakkan syariat, memperjuangkan agama Allah, kalau tidak awak dengar nasihat dan arahan beliau, bimbingan-bimbingan beliau, maka yang akan menimpa umat di kala itu adalah yarfa'ullah barakah min kasbihim min rizqillah. Allah angkat keberkahan dari rizki-rizki yang ada tersebut. Makanya hati-hati. Rezeki itu lain banyak tapi tidak berkah loh. Dia orang kaya, dia orang mampu, orang balado, dititipkan oleh Allah banyak keberadaan, banyak hartanya, dia punya kedudukan, punya jabatan, tapi orang-orang di sebelah dia, fakir miskin, anak yatim, pendidikan agama, dia tidak memperhatikannya. Sampai kalian ke bawahnya itu susah karena keluarnya, tidak mau dia. Mungkin acara-acara keagamaan, lomba-lomba musabaqah, pendidikan Al-Quran, dia tidak mau tahu. Dia orang mampu, dia orang berada. Kenapa? Itu tadi, yarfa'ullah barakah min kasbihim min rizqillah. Allah angkat keberkahan dari rizki-rizki yang ada tersebut. Banyak rezekinya tapi tidak berkah. Yang penting bagi kita kan keberkahan itu. Makanya dalam Islam itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keselamatan atas kamu dengan rahmat Allah. Awak salam itu dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah yang mana? Yang diberkahi. Itu yang penting. Bukan yang dilaknat, ataupun bukan yang ghadab, ghairil maghdubi, ghadab, dolim. Ada juga itu yang sesat. Jadi rezeki banyak tapi sesat. Nah, kita bermohon ke Allah tidak seperti itu. Nah, siapa yang akan menyampaikan itu? Tentu para ulama. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak. Nah, siapa yang akan menyampaikan itu? Para ulama, para guru-guru. Nah, sekarang itu yang dicap, itu yang distempel. Bagaimana pencitraan itu akhirnya jelek terhadap ulama kita itu. Di makanya hadirin kaum muslimin, umat harus cerdas memilah dan memilih. Kalau memang ada watak, buang. Ibu-ibu memasak kan pada itu ditampi dulu. Kalau gini nggak ada menampi pada benar. Nyolok pada sini adalah. Kalau dulu kan kalau di kampung-kampung sebelum masak kan ditampi, diindah-indah, dipilih hatta cie-cie, buang, nggak perlu, karena itu yang akan merusak. Hati-hati. Di akhir-akhir zaman itu tantangan kita sangat berat, apalagi generasi kita. Kalau tidak awal aja ilmu agama, tidak dikasih dia pendidikan ketuhanan, pendidikan tauhid, maka dia tidak akan tahu dan tidak
tak kala ulama para fuqaha kita jauhkan, kita tidak dengar nasihat-nasihat arahan dan bimbingan beliau, maka yang akan menimpa umat di kala itu kata Rasul adalah yarfa'ullah barakah min kasbihim min rizqillah. Allah tarik, Allah angkat keberkahan dari rizki-rizki yang ada itu. Banyak tetapi tidak berkah. Benar aku. Apalagi sekarang sudah banyak bermunculan di media-media massa. Jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Acara di televisi itu, ambil yang baik-baiknya, filter, saring. Sekarang kan banyak hujatan-hujatan terhadap Islam itu. Jadi sebenarnya bukan kepada orangnya, tapi kepada Islam itu sendiri. Dan di sanalah Allah melihat bagaimana kekuatan umat itu, bagaimana kecerdasan umat itu dalam memilah dan memilih. Beraneka ragam muncul pendapat-pendapat daripada orang-orang yang tidak paham, tidak ngerti, tidak banyak tahu, tetapi dia berbicara tentang itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Jam 6 itu. Mau menit lagi. Kau tidak no. Yang kedua adalah kalau ulama, kalau guru-guru agama kita sudah kita tidak dengarkan lagi nasihat arahan dan bimbingan beliau, yang akan menimpa umat di kala itu adalah yusallitullah ta'ala sultanan zulman. Manusia umat akan dikuasai, akan diperintah oleh sultanan zulman, penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu dia memerintah, mengajak, membawa, membimbing umat bukan berdasarkan kepada aturan Allah, tetapi berdasarkan kepada pemikiran-pemikiran sebelaka. Al-Quran itu tidak perlu, Al-Quran itu tidak usah, tetapi bagaimana kita tetap menjalankan aturan-aturan. Tidak harus berdasarkan kepada Al-Quran. Maka muncullah pemahaman-pemahaman bahwa Al-Quran itu termasuk sumber radikalisme. Akan bahaya itu. Mungkin kita sudah banyak mengetahuinya, umat Islam. Coba Al-Quran dianggap sebagai sumber radikal. Berapa banyak para hafiz Al-Quran di dunia ini? Bahkan termasuk Rasulullah pun bukan hafiz Al-Quran lagi, tapi Al-Quran berjalan. Kalau ingin tahu bahwa mencari Al-Quran berjalan, itulah Rasul. Bahkan akhlak Rasul pun berdasarkan Al-Quran. Sekarang Al-Quran dianggap, dituduh sebagai sumber teroris dan radikal. Betapa kejamnya manusia itu. Dia ngaku juga sebagai Islam. Islam yang mana? Apakah tidak berdasarkan Al-Quran dia? Makanya hati-hati kita, pandai memilah dan memilih. Kalau memang ngata, buang, tidak perlu didengar. Anggap saja amin lalu. Nah, oleh sebab itu, maka kita wajib hukumnya berpegang teguh kepada ulama-ulama yang istiqomah, yang selalu mendakwakan aturan Allah dan Rasul, yang selalu menjaga akidah umat, yang selalu membina umat siang dan malam 24 jam, tidak kenal lelah, selalu memikirkan tentang umat. Bahkan bagi Rasul pun akhir-akhir hayat beliau bukan seperti itu. Ummati
Bagaimana umatku? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita selalu istiqomah berpegang teguh kepada aturan Allah dan Rasul yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, agar kita berharap beliau itu tetap istiqomah di atas jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha, maka yang akan menimpa kita ada dua perkara. Yang pertama yaitunya rezeki yang Allah berikan tidak akan berkah. Kenapa? Karena yang menjelaskan halal dan haram, syubhatnya, hak dan wakilnya itu adalah para ulama-ulama yang istiqomah di atas aturan Allah dan Rasul. Yang kedua adalah kalau kita menjauhkan diri daripada ulama dan fuqaha kita, maka yang akan menimpa umat di kala itu yaitunya umat manusia akan diperintah oleh penguasa yang zalim. Yusalitullah sultanan zulman. Penguasa yang zalim itu mengajak, membina, membawa, memerintah umat bukan berdasarkan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia berbuat menurut kehendak hawa nafsunya saja. Mudah-mudahan kita berharap selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah, di atas bimbingan para ulama, para guru, para kiai, para buya, para muallim, ustaz dan ustazah kita. Semoga beliau istiqomah dan diberikan kesehatan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila liqa